Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di iTalk Tribun ID. Dan tentunya pada malam hari ini gue akan membahas mengenai Minerium Project ya. Minerium Project atau Minerium Token. Dan sebelumnya gue minta maaf, mungkin suara gue agak sedikit mengganggu ya karena gue sedang gak enak badan lah intinya. Oke, teman-teman, ada Ishak di sini, ada Aldi, ada Onggo, ada Iki. Mungkin kita tunggu bentar sampai teman-teman yang lain uh, join juga ya di sini ya. Nanti jika teman-teman pengen ada yang ditanyakan, uh, angkat tangan aja ya. Karena sebelumnya gue mau jelasin dulu apa itu Minerium ya kan. Oke, mungkin langsung aja. Di sini gue sebelumnya juga pernah bahas Minerium ini ya kan, trik cara jual 150.000 token Minerium BSC atau menep token dari airdrop. Nah, jika kalian memperhatikan, menyimak baik-baik pada uh, video ini, maka kalian akan mengerti ya kan, karena ada triknya. Dan ini bukan sekedar clickbait, karena ini emang seperti itu, bukan clickbait ya. Artinya kontennya ya emang cara jualnya ada seperti itu. Dan video yang kemarin di sini berhasil menjual Minerium BSC di PancakeSwap. Bagi yang bilang menep scam or dusting, nangis lihat video ini. Nah, ini juga bukan bukan uh, clickbait. Kenapa gue bilang bukan clickbait? Jelas bukan clickbait. Ini gue membuat video ini menegaskan untuk video pertama gue bahwa menep ini belum scam dan bukan dusting token. Jadi di sini gue berhasil menjual Minerium BS jadi PancakeSwap. Karena pada video sebelumnya 5 bulan yang lalu gue membeli ini token, dan pada video ini beberapa hari yang lalu gue menjualnya di PancakeSwap. Bukan yang airdrop yang gue jual, tetapi menep yang gue beli 5 bulan yang lalu pada video pertama gue. Pada video pertama gue membeli, dan pada video kedua ini gue menjual. Oke, jelas ya sampai di situ ya. Jadi bukan yang dari airdrop 150.000 token menep yang gue jual. Kemudian di sini ada yang bilang bahwa ini token scam, ini token dusting. Oke, jadi dia udah listing di Coin Market Cap dan udah listing juga di CoinGecko, ya kan? Dan kapitalisasi pasarnya pun lumayan juga, 20,3 miliar rupiah ya. Dan volumenya 383 juta rupiah untuk hari ini ya. Kemudian kita tarik ke bawah, kita akan melihat marketnya di mana aja. Ada di Hotbit ya untuk saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi, ada di PancakeSwap juga, ya kan? Oke, kemudian kita cek di websitenya. Nah, di sini ada pemberitahuan tim telah memperkenalkan di sini ya, untuk small fee Ethereum untuk mengaktifkan atau mengupgrade atau mengklaim Genesis address ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di Bitcoin Talk kita akan baca di sini sedikit ya, kita akan baca sedikit. Nah nih, oke, kita ke sini dulu, kita klik linknya. Oke, di sini kita baca. Oke, ini untuk yang versi Ethereum-nya ya. Dan ini mereka sudah live pada Minerium versi 2 katanya.
Untuk staking juga menawarkan hadiah hingga 1000% di sini. Dan oke, buat kalian yang bilang ini token scam. Pertama, ya, alasan gue bilang bahwa ini bukan token scam. Pertama adalah mereka udah rilis atau udah diluncurkan pada tahun 2017 yang lalu. 17, 18, 19, 20, 21. 4 tahun sudah. Sampai hari ini masih aman-aman saja. Berarti belum scam. Masih aman-aman saja selama 4 tahun. Oke. Alasan lainnya adalah dia sudah listing di beberapa di beberapa market. Dia udah listing di beberapa market juga. Kita lihat marketnya mana nih. Oke, di sini ada Mini Rundex, ada Hotbit, ada Pancake juga. Nah, dia udah listing di Pancake sama Hotbit, ya kan. Kemudian seandainya ini token dusting, maka Hotbit nggak akan menerima. Hotbit nggak akan menerima. Hotbit ini ada cek centralized exchange, artinya ada yang mengelola, ada yang memantau. Sedangkan Pancake DEX, decentralized exchange, tidak ada yang memantau. Kalau di Pancake yang dusting kayak apa, kayak bisa listing di sana, karena dia tidak dikelola atau tidak dikontrol. Sedangkan di Hotbit itu dikelola, dia dikontrol. Jadi misalkan token ini dusting nggak bakalan masuk di Hotbit. Kalau dusting masuk Hotbit, maka banyak akun atau hampir semua akun itu kebobolan. Karena satu project doang. Nggak bakalan Hotbit akan menerima, itu alasannya. Jadi jangan bilang ini token scam, ini token dusting. Belum. Gue bukan bilang ini tidak scam. Tapi untuk saat ini masih belum. Belum scam saat ini. Nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Oke, kemudian kita lihat di sini. Di Bitcoin Talk lagi. Oh, ini untuk yang untuk yang Ethereum ya. Per bloknya menghasilkan 0,0032 menit. Dan total blok sampai semua koin ditambang 100 juta atau 50 tahun. Jadi ada yang nanya, misalkan gue upgrade ke level 3 gimana bang? Buktiin bang, gue akan upgrade ke level 3. Gue berani ngeluarin duit 5 juta untuk upgrade ke level 3. Tapi harus terbukti bahwa ini bisa dijual. Silahkan, ini bisa dijual. Gue bisa buktiin kalau lu ngasih modal ke gue untuk upgrade ke level 3. Loh kok minta biaya sama gue bang? Kenapa nggak biaya lu aja? Ya karena gue nggak mau upgrade. Kalau lu nyuruh gue pengen buktiin untuk upgrade ke level 3, maka lu harus modalin gue 5 juta buat gue upgrade ke level 3. Alasan gue kenapa nggak pengen upgrade ke level 3, karena ketika lu upgrade ke level 3 itu nggak serta-merta 150.000 menep lu itu akan bisa langsung dijual. Ini mining bro, mining bukan swap, mining. Jadi pahami mining. Ini menambang. 150.000 token lu itu ditambang. Yang namanya ditambang itu nggak bisa semuanya lu hasilin. Dia sedikit demi sedikit berapa per bloknya. Misalkan per bloknya satu minerium misalkan per bloknya. Satu blok menghasilkan satu blok itu berapa waktu yang dibutuhkan. Misalkan waktunya 10 detik misalnya atau 1 menit tapi enak menghitungnya. 1 menit per blok. Per bloknya menghasilkan satu minerium. Jadi berapa dalam 24 jam itu berapa menit, berapa minerium yang bisa dihasilkan. Nanti dibagi. Jadi lu kalkulasi aja. Jadi untuk mendapatkan 150.000 menit itu ketika lu sudah upgrade ke level 3 butuh waktu 100 tahun. Makanya gue nggak pengen upgrade ke level 3 itu butuh waktu 100 tahun. Jadi lu harus paham sebelum lu berinvestasi, sebelum lu mengerti, sebelum lu
apa berkoar-koar ini itu apa segala macam. Lu harus ngerti mekanismenya itu seperti apa. Dan itu sudah gua jelaskan sebelumnya di Telegram ini, di YouTube juga gua jelaskan. Kita lihat di YouTube, di komenan YouTube, YouTube. Oke. Kita lihat di komenan YouTube yang gua pin ya kan. Yang udah gua pin mana nih? Oke. Ini komentar yang udah gua pin. Nih. Jadi jika Anda menerima Genesis address dengan 150.000 menep dari iDrop, Anda memiliki 5 opsi. Lu punya pilihan, 5 pilihan yang lu bisa pilih. Yang pertama, lu bisa menetapkan alamat Genesis lu atau wallet lu itu untuk dijual di Minerium BSC di Genesis DEX-nya. Tetapi itu belum tentu terjual dan sangat-sangat awam banget terjual. Artinya untuk terjual itu uh, kayaknya 0,01% aja kayaknya untuk apa ya? Untuk bisa terjual, peluang bisa terjual itu cuma 0,01% aja. Logikanya gini. Gue punya 150.000 menep. Lu punya 150.000 menep. Ketika lu masukin di DEX Genesisnya, lu pengen jual di sana, gue nggak bakalan pengen beli karena gue juga punya. Ngapain gue beli punya lu? Pokoknya logikanya gitulah. Jadi gue nggak bakalan mau beli yang ada di Genesis DEX-nya. Wong gue cuma bisa dapetin itu dengan cara membuat wallet, gue bisa dapetin 150.000. Ngapain gue membeli punya lo? Itu logikanya. Jadi opsi pertama ini cuman ya untung-untungan aja ya, siapa tahu ada orang bodoh yang pengen beli. Tetapi ini tidak apa ya, uh, peluangnya itu sangat-sangat kecil untuk bisa terjual. Tapi ini tetap aja ini opsi, sebuah opsi. Jadi nggak salah gue bilang gue menjualnya di sini. Karena ini sebuah opsi, sebuah pilihan. Oke, pilihan kedua. Lu bisa upgrade ke level 2. Tapi lu masih nggak bisa menjual. Lu hanya bisa menambang dan menghasilkan. Dan itu masih belum bisa dijual. Ibaratnya itu kayak setengah mateng. Belum mateng, tapi setengah mateng. Kalau yang lu punya 150.000 itu masih mentah. Karena belum ditambang, belum dimining, itu masih mentah. Nah, ketika lu upgrade ke level 2, dia akan menjadi setengah matang. Lu bisa menambang dan menghasilkan, tapi nggak bisa lu jual maupun lu transfer. Oke, kemudian opsi ketiga, yaitu mengupgrade ke level 3. Nah, ini penambangan bisa dan kemudian bisa juga untuk ditransfer menetnya atau dijual pun bisa. Tetapi seperti yang gue bilang, palingan sehari itu bisa menghasilkan 9 menep doang. Paling-paling 9. Nah, untuk bisa lu mencapai 150.000 menep, maka lu butuh waktu 100 tahun. Oke. Oke, untuk yang opsi keempat, lu tidak usah melakukan apa-apa. Token yang lu miliki itu tidak ditambang dan tidak akan terjadi apa-apa. Ya, seperti itulah. Tapi jangan takut, ini bukan dusting. Untuk saat ini bukan token dusting. Ya lu biarin aja di wallet udah. Jadi pajangan aja. Itu opsi keempat, jadi pajangan. Opsi kelima, lu bisa membakar atau memburningnya. Dan ketika lu burning, lu nggak mendapatkan apa-apa juga. Lu burning, lu hanya rugi di fee. Lu udah rugi di fee dan lu nggak mendapatkan apa-apa. Itu opsi kelima. Lalu dari 1 sampai 5 opsi ini, mana yang paling menguntungkan? Ya pasti nomor 1 lah. Lu bisa menjual walaupun peluangnya 0,00001% aja untuk terjualnya. Tapi tetap itu sebuah opsi, sebuah pilihan. Tapi ini berlakunya beberapa bulan yang lalu. Kalau untuk hari ini kayaknya udah nggak bisa set for sale-nya. Opsi pertama itu kayaknya udah nggak bisa. Dan kalaupun bisa,
itu biaya gas fee-nya untuk transaksi itu lumayan gede juga kayaknya. Nah, itu ya. Jadi jelas ya, jelas. Semua di sini jelas banget udah gue jelasin. Di sini gue berhasil menjual Minerium BSC di PancakeSwap. Ya gue emang berhasil. Kenapa gue berhasil? Karena 5 bulan yang lalu pada waktu video pertama gue membelinya. Untuk apa gue membeli? 38 kalau nggak salah 38 biji. Untuk apa gue membeli? Untuk membuktikan bahwa ini bukan scam, bukan dusting. Makanya gue beli. Padahal di wallet gue itu belasan juta duitnya. Dan sampai hari ini selama 5 bulan sampai hari ini nggak terjadi apa-apa di wallet gue. Oke. Dan ada juga bodohnya yang berkomentar, kok kok BSC gue hilang? Itu gue rasa sangat-sangat bodoh. Sorry ya, gue bilang itu sangat bodoh. Kenapa? Gue bilang bodoh. Katanya, ya katanya karena dia dapat kiriman 150.000 menep lalu hilang BSC-nya. Lu kan bisa tracking di BSC scan. Dia perginya kemana? Dia jalan-jalan kemana BSC-nya? Lu bisa tracking. Kalau lu cuman bilang, wah BSC gue hilang setelah nerima ini token dusting. Gue bisa buktiin. Lu kasih ke gua alamat wallet lu, gua bisa buktiin kemana dia perginya BSC-nya. Nggak mungkin. Oke. Oke, kita ke mana lagi ya? Oke, kita lihat ya untuk apa ya namanya? Untuk harga dari ini, harga untuk upgrade ya. Harga untuk upgrade-nya berapa sih? Kita akan lihat harga untuk upgrade-nya berapa. Bentar ya. Gua copy dulu yang ini. uh, web 3 ya untuk BSC. Gue copy dan gue pastekan di sini. Kita ke di apps-nya ya. Di apps kemudian pastekan di sini. Oke, dan ganti jaringannya menjadi jaringan Smart Chain. Kemudian kita konekkan wallet. Udah belum nih? Connect wallet udah ya. Oke, di sini udah terkonek dan oke, total supply Genesis menep di burning, sudah Genesis address yang dihancurkan udah ada. Oke, level 2 untuk upgrade dari level 1 ke level 2 itu 0,3 BNB. Kemudian untuk upgrade ke level 3 dari level 2 ke level 3 itu 0,6. Tetapi jika lo upgrade dari level 1 langsung ke level 3 0,9 BNB ya sekitar berapa tuh? 1 BNB-nya misalkan 8 juta, 0,9 mungkin sekitar 6 sampai 7 jutaan lah ya. Dan ada Genesis trading fee-nya 10%. Kalau untuk normal trading fee-nya 10% lumayan juga. Share trading, wow, keluar, aduh. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini jika lu mau jual ada Genesis Dex di sini. Kalau lu pengen jual ada Genesis Dex di sini. Ini kalau lu mau beli di sini. Ini transaksi level 1, level 2, level 3. Kemudian kita lihat di Menep Dex. Menep Dex, oke. Gak terlalu penting karena gue rasa nggak ada yang pengen beli juga. My address. Nah, ini my address. Total balance 150.000 menep. Tapi available balance-nya 0 menep.
Available balance 0 menep, total balance 150.000 menep. Kok bisa? Total balance 150.000 tapi available-nya 0. Tersedia 0. Ya karena belum di upgrade atau belum di mining. Jadi lu hanya bisa mining 150.000 menep. Tapi kalau lu nggak mining ya 0 di sananya. Seperti itu. Upgrade ke level 2 misalkan. Oh udah gue jelasin tadi ya berapa nilainya. Oke, upgrade ke level 2 itu 2.300.000. Upgrade ke level 3 berapa nih? Upgrade ke level 3 6,9 juta. Iya 7 juta. Upgrade ke level 3 7 juta. Kalau lu mau silahkan. Oke, untuk set per sale di sini ada nih set per sale. Genesis address price in BNB. Oke, set per sale di sini. Nah, ini 34.000 untuk gas pi-nya dan banyak yang gagal masih di sini. Nggak tahu kenapa alasannya jadi gagal. Jadi nantinya ketika terjual, maka lu akan mendapatkan 0,192 BNB ketika itu terjual. Oke, gua rasa udah cukup jelas banget penjelasan gua. Nah, di sini ada 10 orang, ada Onggo, ada Irfan, ada Ghazali, Seza, Sahruliza, Agus, Zep, Gribu. Oke, sekarang oke Danis yang pengen bertanya. Oke, gue buka. Silakan, Danis. Apa yang mau ditanyakan? Danis? Oke, buat yang pengen bertanya, silakan angkat tangannya. Biar gue open voice-nya di sini. Ya, Danis, silakan. Iya Bang, ini masalah project P-Network Bang ya. Gimana? P-Network, Iya, project Nep. P-Network. Mm-mm. Mm-mm. Ah, kebanyakan di grup-grup FB di YouTube itu kok harganya bikin halu Bang ya. Kemungkinan ini harga terendah P-Network ini menurut Abang berapa sih Bang? Harga terendah gimana maksudnya harga terendah gimana? Harga terendah kemungkinan saat listing. Saat listing, bukankah dia sudah listing? Bukankah udah lama listing di Hotbit juga ada, di Pancake Swap juga ada. Ya udah listing, udah lama. Ah, bukan yang itu Bang, tapi yang Pinetwong yang apa itu yang dibikin oleh Nicholas Kokalis itu loh Bang. Minerium BSC bukan sih? Bukan Bang, Oh, Pinetwork kopi. yang akhir bulan ini Kopi. katanya mainnet. Nah, Sorry, soalnya kita sedang membahas Minerium BSC. Lu ke P-Network. Kalau P-Network sih gue oh nggak iya Bang. apa ya, nggak update, masih belum update P-Network ya. Dan gue kurang terlalu yakin juga di P-Network. Tapi tetap gue masih mining. P-Network gue masih mining. Sampai hari ini masih mining P-Network. Tapi gue nggak update masalah informasinya. Itu aja yang bisa gue kasih tahu. Gue nggak update informasinya. Tapi gue masih mining. Seperti itu. Oh, gitu Bang ya. Soalnya kok harga di grup-grup sebelah itu kok bikin halu gitu loh Bang. Ya, itu hanya prediksi aja karena dari pihak mereka pun belum ada kasih prediksi sama sekali berapa harganya atau clue-cluenya berapa. Mereka belum ada kasih kayaknya. Hanya prediksi para para FOMO aja yang pengen Oh, punya banyak referral mungkin biar gabung di referralnya mungkin. Makanya dia kasih harga sekian-sekian ya gitulah. gitu Bang. Ya, maaf Bang, soalnya tadi telat untuk live juga sih. Baru buka HP Oke, ini. nggak apa-apa. Oke, Eh, ada. kalau Mm-mm. kalau sering-sering live kayak gini kan seneng Bang. Jadi kan bisa tanya-tanya langsung gitu. Oke, nanti insya Allah kita atur jadwal kapan misalkan seminggu sekali ya. Boleh, boleh. Oke Bang. Terima kasih Bang. Siap, siap. Sama-sama berada. Oke, ada lagi yang pengen bertanya, silahkan angkat tangannya mengenai Minerium
project. Gini Sahrul bang, Ayam, gimana? Gini bang, lah kalau nanti minapnya itu udah di set ke level 3 ya, Oh, ke level 3 ya. ke level 3. Terus kalau yang terus habis itu langsung dijual kan ya, itu sama nunggunya kayak yang tanpa di set ke level 3 apa gimana itu bang? Sorry. Gimana? Mungkin bisa lebih spesifik mungkin? Lo jelasin lebih spesifik mungkin maksudnya? Gini kan tadi kan untuk dijual minapnya ada yang tanpa upgrade level kan yang saya tahu loh, yang saya tahu tanpa upgrade level itu bisa dijual. Oke. Benar kan ya? Benar. Terus bang, gimana bang? Jelasin dulu bang. Lu tadi ikut live ini dari awal nggak? Enggak sih bang. Oh enggak, oke lah. Oke, nggak apa-apa. Gue jelasin lagi. Walaupun sebelumnya tadi udah panjang lebar gue jelasin dari awal tadi gue jelasin sudah. Tapi ya udahlah gue ulang lagi. Jadi jika lo upgrade ke level 3, maka lo nggak bisa serta-merta langsung mendapatkan 150.000 menit. Kenapa? Karena ini sistemnya dia mining, bukan convert atau swap. Kalau kita swap, maka kita bisa langsung mendapatkan 150.000 menit. Dan itu langsung bisa dijual. Itu swap. Swap itu instan. Sedangkan mining itu menambang. Menambang itu nggak bisa langsung yang misalkan 21 juta BTC langsung ditambang sekaligus. Enggak. Dia per blok, dapatnya per blok. Per bloknya berapa? Misalkan per bloknya 1 menit misalkan. Maka dia akan menghasilkan per bloknya 1 menit. Nah, per blok itu berapa, estimasi waktunya berapa yang dibutuhkan. Misalkan dia membutuhkan waktu 1 menit misalnya. Per bloknya menghasilkan 1 menit. Nah, ketika dalam 24 jam itu berapa menit dan segitulah yang akan dikeluarkan per harinya. Dan itu pun dibagi lagi kepada para miner. Jadi ya intinya gini, mungkin menurut gua kemarin sempat 5 bulan yang lalu kalau nggak salah sempat gua hitung sekitar 9 menit aja per harinya. Jadi ketika lu upgrade ke level 3 maka kemungkinan besar ya sekitar 9 biji doang per hari lu dapetin. Dan setelah gua hitung-hitung untuk mendapatkan total 150.000 menit lu membutuhkan waktu 100 tahun. Jadi makanya gua nggak merekomendasikan untuk mengupgrade ke level 3. Biayanya 7 juta sedangkan yang kita dapatkan cuman 9 biji aja per hari. Itu estimasi gua aja 9 biji. Mungkin saat ini udah berkurang dari 9 biji. Mungkin 3, 5. Jadi itu nggak worth it aja untuk dilakukan lakukan upgrade. Lalu gimana untuk solusinya? Yang nggak ada solusi apa-apa sebenarnya. Tetapi kalau emang pengen berinvestasi dan melihat project ini bagus, lo bisa membelinya sekarang dan bisa dijual di beberapa bulan kemudian. Tapi gue juga nggak menyarankan itu. Jadi lo harus riset sendiri. Karena 5 bulan yang lalu gue beli sekitar berapa ya gue lupa. Yang jelas itu harganya murah banget 5 bulan yang lalu. Dan beberapa hari lalu kan gue jual, harganya udah naik gue jual. Ya gue untung walaupun hanya sedikit. Yang jelas gue untung, gue hanya membuktikan bahwa ini bukan token scam, bukan token dusting. Makanya 5 bulan yang lalu gue beli dan di wallet gue itu banyak bukan banyak sih, agak lumayan juga 12 juta kalau nggak salah saldonya. Dan untuk saat ini 12 juta, beberapa bulan yang lalu ya mungkin sampai 20-30 jutaan saldonya dan itu nggak pernah kejadian apa-apa. Artinya token ini aman bagi gua ya, bagi gua aman di wallet gua aman, nggak ada satu rupiah pun berkurang karena kena dusting token ini nggak ada sama sekali. Jadi gua menegaskan itu aja bahwa ini bukan
token scam, bukan token dusting untuk saat ini. Untuk saat ini nggak tahu ke depannya seperti apa. Karena kita semua project itu kita nggak tahu bakalan scam atau gimana, nggak tahu kan ke depannya seperti apa. Siapa yang tahu ya kan isi hati manusia. Misalkan dia pengen pengen berbuat jahat, besok scam ya kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini sampai saat ini masih masih ya masih belum scam dan masih belum dusting. Oke, ada lagi? Mungkin itu aja Bang. Terima kasih ya. Oke, siap. Oke, Danis angkat tangan. Silakan Danis. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Yang pengen ada pertanyaan, misalkan silakan angkat tangan aja ya. Iya Bang. Oke Bang, di grup-grup sebelah itu banyak yang share ADD Trustland Bang, jaringan XRP. Oh ya, ya. Tahu Kayaknya gua. di grup ini juga ya, kalau bisa sih ya juga sering-sering share garapan kayak gitulah. Soalnya banyak dilihat di grup-grup tersebut itu banyak yang JP Bang. Kemarin ada yang dapat 800 XRP, terus ada yang 300 XRP gitu Bang. Oke lah, nanti Soalnya gue pikirkan untuk hal itu karena sebelumnya juga udah pernah kita bahas sih sebelumnya di PC sebelumnya udah pernah kita bahas untuk XRP itu dan gue masih mempelajari XRP masih untuk di Trustline. Soalnya beberapa hari belakangan ini gue lihat uh, banyak beredar postingan-postingan juga yang mengatakan banyak token project dari XRP di Trustline itu banyak yang scam. Tapi ya walaupun itu nggak merugikan sama sekali, ya tetap aja uh, menghabiskan waktu lah istilahnya. Tapi nanti masih masih gue pikirkan untuk membagikannya. ya kalau ada dana lebih sih menurut aku sih nggak apa-apa sih Bang. Soalnya ya hitung-hitung juga hot XRP Bang. Iya, Kalau scam pun bisa kan di-remove juga kan balik Bang modalnya. iya makanya gue bilang tadi walaupun scam itu nggak masalah sebenarnya, tapi yang jadi masalah cuman membuang waktu aja. Nah, terus satu lagi Bang, Ya. kalau ada informasi token micin kayak yang harganya belum tinggi-tinggi banget ya di-share sama ide-ide token lain yang kira-kira kemungkinan naik 100 kali atau 10 kali ya mohon di-share Bang ya. Oke, insya Allah nanti kita akan berbagi lagi untuk token-token micin. Tapi kalian jika pengen ada project yang direkomendasikan, silahkan di grup diskusi kita dikasih tahu aja misalkan rekomendasikan ini mungkin Bang bisa di riset, bantu riset misalkan. Gitu Bang ya. Ya siapa tahu nanti gua tertarik kan ada misalkan ada beberapa pilihan yang kalian rekomendasikan mungkin salah satunya gua ambil gua riset dan gua publish nantinya untuk kedepannya seperti apa proyeknya. Iya Bang. Walaupun sih belum pernah JP sih Bang, cuman ya semangat aja karena Pak Erick Bang, soalnya kan gratis. Iya kalau gratis lama itu nggak merugikan ya kan walaupun rugi di waktu. Garap aja Bang sambil ngopi. Untuk kerjaan yang real ya tetap sih Bang. Kemarin juga gua pas nerima informasi teman-teman pengennya minta di XRP katanya Bang coba XRP di share Bang coba di garap Bang XRP kata teman-teman ya udah langsung kemarin tuh ya sekitar 1 bulan mungkin 1 bulanan ada. Jadi pas teman-teman minta kayak gitu ya udah gue ambil budget 800.000 gue beliin XRP ke 800.000-nya gue ikutin semua trust line habis 800.000 sampai saat ini cuman baru satu aja yang udah landing dan itu pun cuman dapatnya 0,1 doang. Gue jual sih dapat 2 XRP lumayan 2 XRP ya kan dan trust line-nya juga bisa di remove balik lagi 2 XRP-nya jadi 4 ya berarti masih cuan 2 XRP tapi ya itu nunggunya Nah, lumayan juga 1 bulanan. hitung-hitung
holder XRP juga bang. Iya sih. Mumpung XRP sekarang lagi turun itu. Ya, nantilah kita pikirkan lagi untuk itu ya, Oke, untuk oke. XRP. Mungkin teman-teman yang lain bisa tanya-tanya bang. Siap, siap, siap. Oke, oke. Terima kasih bang. Yoi. Oke, buat teman-teman yang lain yang pengen bertanya mengenai khususnya ya mengenai Minerium Project ini, Minerium BSC, Minerium yang jaringan Ethereum, silakan angkat tangan. Soalnya gue males aja jawab satu persatu di kolom komentar YouTube. Gue malesnya apa? Karena apa ya? ah Teman-teman nih kadang suka ngejudge duluan tanpa mempelajari. Jadi maksud gue gini loh. Kalau lu misalkan nerima informasi atau lu misalkan melihat apa kayak yang ya mungkin lu kurang kurang memahami di sana, eh, lu nggak melakukan riset dan lain-lain, maka lu mestinya bertanya dulu sebelum ngejudge. Bertanya dulu kayak gini ya kan, atau ya perhatikan dulu, simak dulu videonya, mungkin diputar 2 sampai 3 kali biar lu bener-bener paham. Kalau masih belum paham baru lu tanyain. Jangan langsung ngejudge. Gitu sih menurut menurut gue ya, dari komentar yang gue lihat, teman-teman banyak yang langsung ngejudge. Sebenarnya mereka tanpa riset langsung ngejudge. Harusnya di riset dulu. Ya, seperti yang gue bilang tadi kan, Minerium itu walaupun lo upgrade ke versi 3, ke level 3, lo nggak bisa langsung jual 150.000 tokennya. Lo harus mining mining dulu. Miningnya ya sedikit demi sedikit. Dan lo harus pahami apa sih mining itu, apa sih menambang itu. Dan block hash itu apa? Block itu apa? Gimana cara menghasilkan blok? Nah, harus paham di sana dulu. Jadi per blok tuh butuh waktu berapa? Jadi harus paham juga di sana. Ah, susah bang memahamin yang kayak gitu. Ya udah, lu tanyain dulu. Jangan langsung ngejudge. Itu aja sih. Gue nggak suka aja orang-orang yang suka ngejudge langsung tanpa melakukan riset, tanpa pengetahuan, langsung ngejudge. Itu nggak bagus. Budayakan untuk belajar, budayakan untuk memahami dulu. Kalau masih belum paham baru ditanyakan dengan ya kata yang sopan, mungkin kalimat yang sopan menanyakannya. Oke, buat teman-teman ada lagi yang pengen ditanyakan? Ada Danis A, ada Onggo, Irfan, Gozali, Sesa, Zep, Iki, Kribu. Siapa tahu masih ada yang ditanyakan, mungkin silakan tanyakan. Gue open kok, kalau tanya ya, kalau menanyakan ya gue jawab. Tapi kalau ngejudge nggak bakalan gue jawab, mungkin malahan gue menjawabnya dengan kata-kata yang agak lumayan kasar juga kayak di komentar YouTube ya kan, langsung ngejudge ya gue balas dong. Itu namanya bukan bertanya, bukan apa ya, langsung ngejudge gitu. Kalau bertanya dengan kalimat yang bagus ya, gue pun senang. Bahkan gue senang berbagi, sebenarnya gue senang berbagi. Apa aja yang lu tanyain, kalau gue tahu ya gue jawab. Tapi dengan tadi kalimat yang halus, kalimat yang sopan. Oke, Danis. Ya, Danis, gimana? Gini bang, ini masalah airdrop ya. Ya. Rata-rata di sini kan pemain airdrop, pemain gratisan. Mm-mm. Kira-kira ada sih nggak bang aplikasi nomor Indo untuk verif? Maksudnya aplikasi nomor Indo untuk verify? Ya gini, untuk bermain airdrop, apalagi kita kan jarang ya dapat referral kayaknya. Rata-rata kan hasil tuyul menuyul bang. Oh iya. Nah, kita kan butuh nomor Indonesia bang untuk verifikasi buat Telegram kayak, buat Twitter kayak. Kira untuk yang punya modal beli OTP sih nggak apa-apa. Kalau yang nggak ada modal itu gimana bang? Mungkin ada solusi untuk
aplikasi nomor Indonesia atau gimana? Eh, jadi untuk pertanyaan ini gue sangat minta maaf nggak bisa bantu. Kenapa? Karena gue dulu beberapa tahun yang lalu sering juga nuyul, ya kan sering nuyul. Kalau sekarang udah nggak pernah nuyul. Beberapa tahun yang lalu emang nuyul sering, tapi ya untuk mendapatkan nomor Indonesia itu ya emang susah sih. Kalau nggak modal beli nomor, atau misalkan lu bisa, kalau untuk daftar Telegram lu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi gratisan sih, ada di Play Store juga ada, berbentuk website juga ada biasanya untuk mendapatkan nomor-nomor luar negeri secara gratisan ada. Tapi gue lupa, gue pernah juga daftar istilahnya ngambil beberapa nomor dari luar negeri yang gratisan, tapi gue lupa websitenya atau aplikasinya. Lo cari aja, browsing aja pasti ketemu kok. Misalkan lo butuhnya 3 Ya, sampai 5 nomor. soalnya kan gini Bang ya. Soalnya kan untuk yang punya member banyak itu kan Mm-mm, otomatis dapat referral Bang ya. Kalau mm-mm. newbie kalau newbie kan kayaknya susah Bang ya dapat referral kecuali ternak toyol sendiri. Tapi biasanya lu eh, apa terbiasa nggak nge-share link referral itu kayak di grup-grup gitu, di grup-grup umum ya? Biasa nggak? Ya biasa Bang. Di grup apa itu Facebook itu banyak sekali Ah, grup-grup Bang yang saya share link terus paling mentok itu dapat 10 sampai 15 referral Bang. eh, ya, jadi untuk hal itu gue nggak bisa bantu banyak, walaupun sebelumnya ya waktu Xbone ID punya project, punya token sendiri, itu gue menyediakan sebuah platform untuk berbagi link referral. Kayak kalau misalkan kayak marketplace itu kita bisa menjual di sana, tapi ini bukan marketplace, melainkan untuk berbagi link referral kita. Jadi misalkan lu punya project apa, dapat airdrop yang bagus, misalkan lu bisa posting di sana dan itu akan dibagikan langsung di direct langsung ke Telegram grup gua. Dulu sih waktu punya project itu, gue dulu niatnya untuk membantu teman-teman, tapi projectnya udah nggak ada, ya udah mati, websitenya juga udah nggak gua bayar domain sama hostingnya, jadi udah nggak bisa lagi. Iya Jadi gue Bang, nggak saya bisa juga bantu banyak. saya subscriber di sini udah lama Bang. Cuman ya mantau terus. Kalau ada garapan bagus saya ikut, kalau menurut saya bagus saya ikut gitu Bang. Dan sekarang pun gue kurang apa ya, kayak kurang untuk mencari airdrop sih. Waktu gue kayaknya sangat-sangat kurang kurang banget lah waktu untuk mencari airdrop. Makanya sekarang gue minta temen gue yang bagiin airdrop di channel ini, karena gue lebih fokus kepada project-project yang sedang gue garap, dan juga kayak Pitchfolio contohnya ya kan, dan beberapa project lainnya juga yang gue sebagai adminnya di sana untuk Ambasador Indonesia. Kemudian gue lebih fokus kepada major coin, bukan lagi ke micin. Jadi major coin untuk yang jangka panjang, ada juga sih yang untuk bisa swing apa, swing trading juga bisa, tapi ya itu nggak terlalu banyak sih profitnya, paling yang 3 sampai 10% doang profitnya per hari. Jadi kalau untuk micin dan iDrop gue udah jarang banget sih. Ya nggak apa-apa sih Bang, itu kan kepribadian masing-masing lah. Terus cuman yang saya tanyakan untuk informasi teman-teman itu kan kayak gitu. Soalnya Indonesia ini 90% itu kebanyakan tuyul Bang soalnya. Makanya yang dibutuhkan kan informasi untuk pertuyulan Bang untuk saat ini. Mau investasi, mau trading ya kan butuh modal Bang. Jadi kan Iya.
Kalau kalau yang ada cukup saldo sih nggak apa-apa. Kalau yang nggak ada saldo gimana bang? Ya mau nggak mau kan harus ternak tuyul juga ini. Ada teman kita, salah satu teman kita di sini yang apa, yang kemarin beberapa hari yang lalu gue update, gue upload video mengenai Freeshort. Nah, di sana gue mempunyai di sana sekitar 18.000 referral. Dan ada yang nanya, bang, itu referral 18.000 itu beneran manusia atau robot, bang? Gue bilang beneran manusia. Kok bisa, bang, sampai 18.000? Jadi gini, gue bikin website, bikin aplikasi aplikasi Android. Itu pun gue bukan bukan gue nggak hebat di coding di aplikasi, nggak. Tapi gue menggunakan pihak ketiga. Jadi dari link referral gue masukin ke pihak ketiga untuk membuat aplikasi tersebut. Itu pun gratis loh, gratis. Setelah jadi aplikasinya, dan ketika orang mengklik aplikasi tersebut dan mendaftar, maka dia akan mendaftar di bawah referral gue. Jadi aplikasinya tersebut gue publish di Play Store. Itu yang membuat gue punya 18.000 referral. Dan ada salah satu teman kita juga di sini yang dia nuyul sampai 50 akun, dan itu berhasil. Dalam sebulan dia udah bisa withdraw. Hanya dalam sebulan bermain udah bisa withdraw. Lumayan withdrawnya sekitar 4 jutaan. Dan itu Itu ada, dia pakai ya laptop itu bisa seperti itu. Jadi kalau mau nuyul pun ya nuyul itu macem-macem versinya, artinya iDropnya atau projectnya kayak preset itu nggak butuh apa-apa selain email dan browser. Jadi cukup bikin 50 email dan browsernya di clone sampai 50, udah bisa nuyul. Jadi terus berbeda project, berbeda juga cara nuyulnya. iya iya bang paham itu. Kalau masalah preset itu saya paham bang. Mm-mm. Rata-rata rata-rata teman-teman online itu kan jika ada garapan instan itu kan yang semangat bang. Jika abang menemukan garapan instan, tolong di share di grup bang ya. Siap, siap, siap. Kapan Insta. Kebanyakan negara 62 ini rakus-rakus bang. Bentar juga ada ludes. Siap, siap. Nanti kalau ada gerakan-gerakan yang bagus, yang instan. Intinya sekarang juga gue bikin bagian airdrop yang nggak terlalu lama nunggu lah ya, mungkin sebulan 2 bulan. Kalau kelamaan juga bosen juga grup kebanyakan. Jadi gue rata-rata bagiin airdrop Kelamaan yang ya sebulan, lupa bang. ya. Soalnya baru garapan. Tapi biasanya gue juga selalu update, misalkan ada rules rules baru, maka akan gue update biasanya. Assalamualaikum, Bang. Siap-siap bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Gimana sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, bentar ya. Jadi gue mau mengakhiri ini dulu, mengakhiri rekaman gue. Soalnya nanti gue publish ke YouTube. Jadi mengakhiri rekaman dulu ya. Bentar. Siap-siap. Stop. Stop rekam. Oke.